teman-teman, kita sekarang sudah nyampe di studionya Pak Krisnanda Dwi Laksana. Biasa kita teman-teman seniman menyebutnya CDL. Nah, kesempatan ini pasti teman-teman akan banyak pengen tahu tentang bagaimana caranya melihat sebuah karya seni lukis. Karena saya seorang guru gitu, pernah sekolah di IKIP hampir 7 tahun gitu. Jadi sudah menjadi tugas saya, kewajiban moral bagi saya untuk bisa menjelaskan tentang sebuah karya. Monggo kita mulai. Di samping saya sudah ada nih pelukisnya, Pak Krisnanda Dwi Laksana. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Pak Kris, saya itu kan ada beban moral gitu ketika ditanya anak-anak gitu. Sederhana pertanyaannya, Pak Giri, gimana sih cara melihat karya yang bagus? Gitu. Nah, ini kesempatan buat saya ketemu dengan Pak Kris, dan Pak Kris kan tanda petik seniman yang menurut saya karya-karyanya layak untuk dibedah secara ilmiah. Kaidah-kaidah intelektual itu akan kita bedah hari ini dengan karya Pak Kris. Pertanyaan dimulai dari pertanyaan pertama. Nah, kalau kita menggambar sebuah objek di dalam kanvas itu, kita tentu di kepala kita sudah ada bentuk atau imajinasi yang akan kita bawa. Langkah pertama pasti mengambil dan menorehkan cat pertama. Nah, cat pertama itu biasanya kalau di dalam langkah melukis disebut kontur. Nah, kembali ke karya Pak Kris dulu, nanti biar Pak Kris menjelaskan. Saya melihat kontur-kontur ini, kontur-kontur objek yang digambar Pak Kris itu luar biasa mengalirnya. Ini pasti butuh waktu yang agak lama untuk mencapai garis yang lentur dan lembut ini. Dengan tekanan yang kuat, kadang sengaja ditarik itu tekanannya. Kira-kira Pak Kris itu mulai gambar itu dari usia berapa, Pak? Ya, saya jawab tadi ya, kalau melihat kita ini kadang-kadang nggak usah berpikir bagus dan buruk gitu ya. Karena menurut saya seni itu tidak harus indah. Karena bagus dalam suatu seni ini tidak harus indah. Yang kedua, kita jangan mematikan imajinasi kita. Betul. Di sekolah itu kadang-kadang contoh kalau kita, ayo gambar pemandangan, di benak kita pasti gunung dua, jalan lurus, jalan di tengahnya. Di tengahnya ada pohon kelapa, ada burung burung bango gitu ya, sawah-sawah. Hanya seperti itu. Nah, padahal kita tuh seni, mari kita melepaskan diri kita untuk jujur menikmati baik alam, lingkungan, diri kita sendiri, ataupun orang lain. Jadi semua itu ada unsur-unsur yang hidup. Jadi kalau menurut saya, seni itu bagaimana menghidupkan. Nah, sehingga nanti suatu ketika kita akan terus melatih, karena ini senang, karena kecintaan, bukan karena keterpaksaan. Karena seni ini lahir dari kejujuran, dia tidak peduli mau laku, mau enggak, mau disukai, mau tidak pun juga tidak ada masalah. Justru yang terpenting adalah bagaimana kita berani untuk jujur, berani untuk melepaskan diri kita, tidak usah mikir nanti warnanya apa dan lain sebagainya. Walaupun tadi kalau Mas Giri bilang perlu ada standar, ya memang. Jadi pertama kali sketch memang sketch standarnya realis. Saya tentang sketch tadi. Ya. Kok Pak Kris sketchnya begitu luntur itu? Kapan mulainya menaruh kuas? Ya, saya itu dari SD. Karena pantas kan kalau dari SD, teman-teman. dari SD saya sudah kira-kira yang seingat saya mulai getol melukis senang itu tahun 75-an. Saya umur 6 tahun, Pak. Itu Nah, sekitar tahun 75 itulah saya mulai melukis. Saya pertama kali melihat karyanya Albrecht Dürer umur 12 tahun atau 13 tahun yang foto dirinya itu. Saya bilang ini cah cilik kok iso. Tapi dulu benak saya itu hanya realis. Ketika diskusi kita selalu katakan pelukis yang terkenal Affandi. Terus ditunjukkan fotonya Affandi. Semua bingung. Loh, kok terkenal piye? Nah,
Ini yang Padahal harus kita, oret-oretan. padahal oret-oretan. Inilah yang harus kita, seni bukan dihafalkan, tapi dirasakan. Seni itu bukan hanya sekedar, ini apik kelek, bukan. Tapi saya ingin di sini, seni ini untuk menjaga peradaban, menjaga keteraturan sosial. Dan ini untuk membangun peradaban kita ke depannya menjadi lebih baik. Tadi pertanyaan juga, itu pertanyaan sederhana tapi mumet. Kenapa? Saya ketika melukis, saya ini golongan ekspresif. Dari SD saya itu sudah senang melihat karyanya Avandi, Sujoyono, Van Gogh. Teman-teman saya itu selalu ngece. Waktu saya nunjukkan salah satu karya di depan kelambu terbuka nih. Ini karyanya terbaik. Karya Sujoyono di depan kelambu terbuka. Terus teman-teman pada mencibir saya. Nah, yang terbaik kayak gitu saya ngelanjur apa? Nah, itu Pak. Ini semua terjebak kepada hal-hal yang sifatnya realis. Jadi menggambar pun guru nyontoni di depan. Jadi begini gambar bunga, gambar vas bunga, semua hampir diarahkan realis. Tapi saya punya guru yang namanya Pak Barkah Suripto, ini sudah almarhum. Beliau mendirikan Sanggar Sungging Purbangkara ketika saya kelas 2 SMP. Saya ketemu sama beliau dan beliau melihat dari kecil, "Dek, kamu nanti akan ekspresif, tapi belajarlah realis sekuat dan semampu kamu. Sket terus." Nah, teman saya Agus Priyatno, nanti bisa dikonfirmasi kalau Agus Priyatno selalu dikatakan kamu realis, berjalanlah di rel kamu sebagai realis. Nah, tapi karena saya ini kan kalau melukis seperti ini dari SMA sebetulnya saya sudah keluar untuk realis, tapi keluar sekali takut karena lingkungan ini kan belum menerima, gak nyambung dengan model-model ekspresi, model gini, ya menurut saya sulit dipahami. Nah, oleh sebab itu karena era sekarang era digital akan lebih mudah menjembatani, referensinya banyak. Maka saya kira kita sekarang menjadikan berani apa saja. Tidak harus dengan cat, tidak harus dengan kanvas. Bahkan dengan bekas sampah atau apa saja mari kita coba buat karya. Karena nanti janganlah selalu ingin meniru, mencontoh karya orang lain. Temukan sendiri. Nah, ya, teman-teman, sebentar. Bukan karyamu sendiri. Nah, ini tadi kita sudah lihat bahwa perjalanan Pak Kris ketika menorehkan kuas pertama kali adalah tahun 1975. Saya usia 6 tahun. Nah, sekarang kita masuk pada unsur yang kedua di dalam seni rupa, yaitu tentang komposisi. Nah, komposisi itu kita pahami sebagai sebuah kesatuan objek yang kita gambar di sebidang kanvas. Nah, ketika ada satu kanvas kosong, pertama kali kita bergerak untuk meletakkan objek itu di dalam kanvas kosong. Setelah objek itu jadi, maka secara tidak sadar alam di bawah sadar kita akan mengikuti objek pertama itu tanpa berusaha untuk menghapuskan, untuk meletakkan benda-benda lain di sekitar objek tunggal itu yang pada tahap ini adalah kesadaran untuk membuat bahwa objek itu enak dilihat dengan komposisi yang benar. Nah, kita tanya lagi pada senimannya mengenai komposisi. Nah, ayo, Pak Kris. Tadi sudah diawali dengan pertama kali Pak Kris mulai melukis. Nah, sekarang pertanyaan gua tentang komposisi, Pak. Kita lihat ini karya Pak Kris. Kan banyak banget nih objek ya. Ada matahari merah, ada figur orang 3, 4, terus kemudian ini warna merah ini kan menjadi bentuk juga secara nggak langsung. Nah, ini
biar adik-adik teman-teman paham bahwa inilah objek-objek itu. Nah, objek itu supaya indah kan harus ditaruh bareng-bareng sehingga menghasilkan komposisi yang enak. Bagaimana rahasianya Pak supaya komposisi ini menjadi enak Pak? Nah, Ya, kalau saya sebagai melukis, ya melukis saya ini dengan pengalaman, belajar dari pengalaman ya. Dan saya juga melihat di mana saja. Selalu apa yang akan menjadi focus of interest. Boleh di mana? Mau di samping kah, di ujung kah, di tengah kah, di mana saja. Tetapi kita boleh mengekspresikan, menorehkan dalam bentuk apa saja, dalam warna apa saja. Tidak perlu takut-takut. Sudah, buat saja. Kita kadang-kadang nanti kalau terjebak kepada teori malah nggak membuat, mikir. Melukis, membuat suatu karya, lepaskan saja. Apa isi hati kita. Maka yang paling penting menurut saya juga adalah isilah pengetahuan kita. Membaca, menulis, melukis, ini juga perlu energi. Energi-energi ini entah kita lihat dari lingkungan, dari alam, entah apa saja. Karena menurut saya ini hanya bagian kecil. Ini pikiran yang saya tuangkan sini. Cuilan pikiran. Jadi ini bukan yang semua, tapi secuil saja. Saya ini, sudah selesai. Nah, yang ingin juga saya sampaikan, mau seperti apa? Ya silakan. Jadinya seperti apa? Tidak usah dipikir. Nah, inilah yang sebenarnya untuk kita selalu berani. Kalau Pak Dino, saya termasuk itu guru spiritual saya mengatakan, jangan takut-takut. Dan beliau mengatakan, ya bagus. Karena itu spirit. Kita sebagai orang yang mencintai seni dan budaya, tidak usah memikirkan apakah ini indah, apakah apa. Tidak usah pamrih, los saja. Nah, disinilah nanti yang paling penting adalah ketekunan, konsistensi, dan kegigihan kita. Tahan banting nggak? Ini yang penting menurut saya, karena menjaga spirit berkesenian untuk terus-menerus ini satu ya perlu pengorbanan, perlu waktu, perlu macam-macam ya. Tapi sekarang kita ini konsisten nggak? Kita ini tekun nggak? Kita ini gigih nggak? Itu saja menurut saya. Wah, mantep. Nah, itu lagi-lagi terbukti. Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya berkilo-kilo. Tapi saya bisa pandukan kepada teman-teman. Gini, pertanyaannya kan tadi mengenai... Gini Mas Giri, mungkin karena Mas Giri ini sekolah, jadi jawabannya bisa sistematis. Nah karena saya nggak sekolah, jawabnya tuh sak kenane, sak anane kuwi. Kalau sak ngerti nih. Justru ini adalah kalau saya kemudian menanyakan secara ilmiah lewat kaidah-kaidah seni rupa misalnya gitu, tetapi di luar dugaan bahwa ternyata jawabannya bisa sangat luar biasa. Kenapa? Tadi terbesit perkataan Pak Kris yang Pak Kris bilang bahwa ini adalah secuil dari pikiran beliau gitu kan. Nah, bagaimana kemudian secuilnya hanya segini? Gimana pikiran besarnya gitu kan? Pertanyaan itu kan pasti akan ada banyak macam-macam beliau ini supaya belum tertumpah aja gitu kan. Nah, itu semua tadi pertanyaan mengenai komposisi. Jawaban Pak Kris banyak lewat Pak Dino Sidin tadi yang disebutkan, beliau pesan ingat gurunya, udah nggak usah mikir komposisinya, melewatin aja gitu ya Pak Kris, kira-kira gitu kan. Jadi bergerak aja, nanti dalam perjalanan kamu akan menemukan ketika naruh objek pertama yang kali di sini. Paling penting tadi tekun, gigih, dan kita artinya tetap tahan banting, terus menerus kita mengasah, karena ngelmu iku tinemu saka sarananing laku. Ilmu apalagi berkesenian bukan dihafalkan, bukan niru sana niru sini, temukanlah dirimu, jadilah dirimu. Ya ini harus jujur, ini kejujurannya di sini, karena menurut saya itu berkesenian, kalau Pak Sujoyono mengatakan kan ini jiwa yang nampak, menampakkan jiwa. Kalau Pak Widayat mengatakan kan ini ada greng, karena seni ini olah rasa, olah pikir, olahraga yang menyentuh kepada panca indera. Maka greng itu artinya menyentuh hati. Menyentuh hati enggak? Mantap. Nah itu sebetulnya kita
Iya. Berkesenian harus selalu inspiring, memotivasi orang untuk berbuat baik, atau ada pesan moral yang mau disampaikan, dan ya kalau bisa menghibur. Nah, Mantap. Ini adik-adik sekalian, saya menemukan karya Pak Kris, Pak CDL itu teman-teman biasa memanggil itu, yang menjelaskan tentang bagaimana kita dalam memulai menggambar. Pasti pertama-tama langkah pertama adalah mengambil kuas dan tinta satu warna untuk menorehkan objek apa yang harus kita gambar. Nah, ini yang disebut kalau di dalam seni rupa itu bahasanya stroke, garis. Nah, ini dia nih, stroke-nya Pak Kris itu, garisnya Pak Kris itu kalau beliau sudah memakai kuas besar. Nih bisa dilihat di jejaknya. Ini lukisan beliau yang termasuk dalam baru. Kita telusuri ini. Nah, ini membuat bentuk objek figur-figur perempuan ini. Sebagian justru kalau saya melihatnya ini pertama kali kuas, terus kemudian ada kuas besar, terus kemudian kalau dulu itu seingat saya itu kalau melihat Pak Afan di dalam demonstrasi melukis itu kadang tangannya juga ikut masuk gitu menggantiin kuas itu. Kayaknya ada juga nih jejak tangan. Tapi yang penting gini, inilah bahwa stroke garis itu pada kebiasaan yang lama, pada intensitas yang sudah sekian puluh tahun, dan integritas tentunya dalam melukis, hasilnya seperti ini, luar biasa kan? Ini stroke ini tiba-tiba kuda itu dalam imajinasi saya hanya diwakilin mukanya doang, dan mukanya aja nggak penuh itu, nggak penuh digambar gitu maksudnya. Tuh, ini penjelasan tentang stroke tadi yang Pak Kris sudah memulai dari tahun 1975. Kita sampai pada unsur seni rupa yang ketiga, yaitu warna. Warna itu adalah setelah objek selesai dibikin, terus kemudian tahap selanjutnya adalah menaruh warna di dalam objek itu. Ini juga luar biasa dalam karya Pak. Mari kita lihat mana menurut saya itu warna yang banyak banget Pak Kris taruh di karya ini. Kita lihat, nah ini Pak Kris, pertanyaan saya, ini warna apa dulu yang pertama kali ditaruh setelah objeknya jadi? ya, saya ingin membuat satu harmoni. Nah, warna ini menurut saya kita nggak perlu takut-takut untuk masalah warna apa aja lah. Gitu. Ini hari ini saya kadang-kadang membuat warnanya 1 atau 2 atau 3 bahkan banyak. Ini monggo silahkan. Warna ini kalau menurut saya itu rasanya kita. Jadi nggak usah dipikir bagaimana. Karena warna menurut saya menjadi bagian untuk membuat suatu pelangi jiwa. Ya, ada yang cerah, ada yang senang redup, ada yang kelihatan agak temproh-temproh begitu ya, bleber-bleber hitam dan lain sebagainya. Nah, memang kalau yang saya lakukan ini saya selalu masih belum full total abstrak, tapi ada sesuatu impresi lah begitu ya. Walaupun sebagian besar juga saya ekspresikan, mungkin ada yang diabstraksikan juga, tetapi sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan itu ada suatu pesan bahwa hidup dan kehidupan ini ada suatu perjuangan.
inilah yang harus kita maknai bersama, karena berkesenian ini atau membuat suatu karya juga untuk kehidupan, untuk semakin hidupnya manusia, karena disinilah melahirkan suatu seniman, melahirkan suatu karya dengan konsisten itu tidak gampang, dan ini perlu terus diregenerasikan, karena menurut saya Indonesia ini sangat kaya dan sangat luar biasa, senimannya banyak sekali. Nah, tinggal harus dikemas, dimanai, dimarketingkan, dibahas terus, Dibantu di marketing. nah, tadi perlu banyak kurator. Nah, artinya bahkan masyarakat sendiri, warga ini terdidik, sehingga ketika menikmati, bisa mengapresiasi, menikmati karya seni itu juga luar biasa. Ini hasil transformasi pendidikan. Oke, ya. Dari pertanyaan tentang warna tadi, kemudian Pak Kris memberikan pesan supaya jangan takut-takut dan jangan pikir ketika menaruh warna. Motivasi Pak Kris tadi pesannya, keinginannya yang sempat terlontar tentang harmoni, bahwa tadi dia ada kepikiran ketika kesadaran bahwa harmoni kemudian melahirkan dalam karya yang sudah harmoni itu, kemudian Pak Kris tadi menambahkan apa coba? Pesan. Nah, pesannya panjang lebar tadi Pak Kris. Nah, Pak Kris, penutup apa yang pengen disampaikan ke itu Pak, ke adik-adik, teman-teman gitu tentang filosofi berkesenian atau apalah gitu? Ya, pertama kita tidak perlu takut. Mari kita cintai hidup dan kehidupan ini. Tuangkan pikiran, perasaan, jiwa kita, mimpi kita, angan-angan kita, apa saja, bahkan kritik kita dalam bentuk apa saja. Saya kira seni ini bisa bentuk rupa, cerita, Tari, gerak, warna, kata, musik. nada, suara, apa saja silahkan. Dan jangan terjebak kepada masalah ruang dan waktu. Siap. Materialnya. Jadi yang harus kita jaga spirit. Saonone, Saanane, saisane, dengan menjaga spirit itu iso nggo urip lan nguripi. mantap.